Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti, NPM 7212132444, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya sekarang berada di semester 3. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi MSDM tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan itu apa? Desain pekerjaan merupakan rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas, yang mana merupakan kegiatan yang mencakup siapa yang akan mengerjakan tugas dan bagaimana tugas itu akan dilakukan, dan bagaimana suatu tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang akan diharapkan dari pengerjaan suatu tugas tersebut. 2. Elemen desain pekerjaan. Yang pertama, elemen organisasional yang berkaitan dengan aliran kerja dan praktek-praktek kerja. Kedua, elemen lingkungan, yaitu merupakan elemen adanya atau ketersediaan tenaga kerja atau karyawan, yang biasanya kita harus mencari karyawan yang sesuai atau dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, merupakan elemen perilaku, di mana elemen ini berhubungan dengan tingkat kinerja suatu karyawan. Biasanya contohnya, karyawan harus mengerjakan suatu tugas yang ada di suatu perusahaan dengan senang hati dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu teknik desain pekerjaan, yaitu ada 2. Teknik desain individual, yaitu teknik yang biasanya dilakukan secara sendiri atau tugas-tugas yang dilakukan secara personal sendiri. Yang kedua yaitu teknik desain kelompok, yang biasanya teknik ini dilakukan atau dikerjakan ketika ada tugas-tugas secara berkelompok atau dibagi per departemen. Yaitu deskripsi pekerjaan. Apa sih pekerjaan itu sendiri? Pekerjaan merupakan sebuah statement, penjelasan atau informasi tertulis tentang suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya meliputi tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan hubungan-hubungan pekerjaan atau segala aspek yang berhubungan dengan pekerjaan yang biasanya disusun secara jelas dan teratur oleh suatu perusahaan atau organisasi, yang biasanya harus dilakukan oleh suatu karyawan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Apa sih itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tanggung jawab dan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan orang seperti apa yang harus dipekerjakan. Biasanya analisis ini dilakukan oleh suatu perusahaan, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia. Tujuannya untuk mengetahui atau mengidentifikasi kinerja karyawan agar tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut itu tercapai. Berikutnya yaitu tahapan analisis pekerjaan. Yang pertama, kita harus mengetahui atau menentukan bagaimana informasi tersebut akan digunakan, misalkan dengan cara mewawancarai karyawan. Kedua, meninjau informasi latar belakangnya relevan atau tidak, biasanya dari bagian organisasi atau bagian proses. Yang ketiga yaitu kita harus memilih jabatan yang representatif, yang misalkan seorang manajer memilih jabatan representatif agar tahu apa yang harus difokuskan. Yang keempat, kita harus mengetahui pekerjaan secara nyata, yaitu mengidentifikasi pekerjaan secara nyata yang biasanya bisa dilakukan dengan penyambutan pemegang jabatan baru, dan meluangkan waktu untuk mewawancarainya selama 15 menit terhadap suatu tugas yang akan disepakati. Yang kelima yaitu kita ini biasanya harus mengetahui ketepatan informasi ini benar atau tidak melalui
melalui orang-orang yang sudah bekerja, karyawan sudah yang bekerja. Yang keenam yaitu kita harus mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir yaitu karakteristik pekerjaan. Yang menurut saya di mana karakteristik pekerjaan ini kita sebagai karyawan harus tahu posisi kita dan tugas apa yang harus kita lakukan secara internal, karena pekerjaan kita merupakan hal yang penting untuk kita ketahui, karena ketika kita sudah mengetahui apa yang akan kita kerjakan, di situ kita akan paham dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata atau materi yang kurang, saya memohon maaf. Saya Safia Bidanti, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.